Oke, nah teman-teman kita udah sampai di pembahasan terakhir ya gitu. Tapi ke waktu pas kemarin ini saya ngelihat ternyata biarpun kita udah pembahasan terakhir, tapi ternyata masih ada beberapa hal yang mungkin kita perlu bahas lagi ya. Jadi karena bulan depan itu ada 5 minggu, jadi nanti minggu ke depan nanti ntar kita akan tetap bahas juga topik mengenai kepemimpinan ya yang dibahas dari buku Leaders It Last. Sambil tentunya teman-teman nanti ntar pelan-pelan baca ya. Nanti kita akan masuk minggu kedua dari bulan September. Nanti kita akan baru bicara mengenai topik yang kita akan bicarakan di bukunya Mel Robbins ya gitu. Nah, teman-teman, malam hari ini kita akan berbicara singkat mengenai tantangan daripada calon pemimpin ya, para pemimpin ataupun calon pemimpin. Nah, tentunya setiap daripada kita pengen jadi pemimpin yang baik ya. Cuman memang problemnya atau tantangannya itu adalah ya kita punya banyak hal gitu yang tidak menunjang untuk kita menjadi seorang pemimpin gitu. Nah, malam hari ini kita akan bicarakan ya apa-apa aja semuanya. Saya ada 6 hal sih yang menjadi tantangan kita ya, baik tantangan buat Anda yang sudah jadi pemimpin sekarang maupun para calon pemimpin ya. Mungkin ada di antara Anda yang masih baru ya, baru masih masih muda, Anda masih berpikir bahwa Anda bukan seorang pemimpin gitu. Mungkin Anda merasa kayaknya bukan buat saya gitu. Enggak ya, teman-teman, ini juga buat Anda. Jadi makanya saya kasih juga dalam kurung adalah calon pemimpin ya gitu. Saya percaya sekali kalau Anda sekarang ini ikut SM10 ataupun Anda bersama-sama dengan kita di regrouping ini, itu artinya Anda adalah calon-calon pemimpin masa depan ya gitu. Dan tentunya Anda perlu banget untuk belajar topik mengenai hal ini gitu. Nah, kenapa saya perlu share mengenai tantangan ini? Karena tentunya kalau misalnya kita sudah tahu tantangan-tantangannya apa, itu akan membuat kita tuh merasa bahwa oh iya ya, kita harus mengatasi tantangan-tantangan ini supaya kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik ya gitu. Nah, apa aja nih tantangannya untuk sebagai calon pemimpin ya? Yang pertama, ini menurut saya itu yang salah satu yang paling penting ya, yaitu kurangnya pembelajaran, dukungan dan wadah ya gitu. Nah, ya saya yakin setiap daripada Anda sadar mengenai hal ini ya, baik yang buat Anda yang masih muda, masih kuliah, maupun juga Anda yang pokoknya sudah jadi profesional, jadi pengusaha atau siapapun juga lah. Saya rasa Anda akan setuju dengan saya gitu loh, bahwa di zaman sekarang ini di mana sebenarnya begitu banyak informasi yang tersedia, tapi kita sedikit sekali yang memberikan pembelajaran yang mengenai leadership atau kepemimpinan. Setuju nggak teman-teman gitu? Saya nggak pernah dengar sih ada kuliah mengenai kepemimpinan. Nggak tahu ya sekarang ada apa enggak gitu. Karena sekarang ini memang cukup banyak sih ada jurusan-jurusan yang saya belum pernah dengar sebelumnya ya gitu. Nah, saya nggak tahu sekarang ini ada apa enggak, tapi setahu saya sih tidak ada gitu ya. Bahkan saya juga kuliah di Amerika dan saya juga belum tahu ada jurusan kepemimpinan di sana gitu. Saya rasa sih belum ada sampai sekarang ya. Jadi nggak ada gitu. Jadi di kuliah kita tidak diajarin ya. Kita begitu juga di perusahaan, buat Anda yang udah kerja di kantor gitu. Sangat sedikit sekali perusahaan yang memberikan training mengenai kepemimpinan ya. Training-training mengenai hal-hal lain mungkin banyak ya, tapi mengenai kepemimpinan itu biasanya jarang ya. Kecuali Anda benar-benar di perusahaan-perusahaan yang besar, yang perusahaan-perusahaan besar itu memang punya punya sebuah training kepemimpinan yang bagus ya gitu ya. Mungkin seperti klien-kliennya Pak Mario, nah itu mungkin bisa memberikan training kepemimpinan. Tapi kebanyakan perusahaan sekarang ini fokusnya tuh hanya kepada topik-topik yang sifatnya tuh hanya seperti praktikal ya kita bilangnya, bagaimana bagaimana menjual misalnya gitu, dan pokoknya hal-hal seperti itu. Itu jarang sekali ada perusahaan yang menginvestasikan sumber dayanya untuk mengajarkan bagaimana caranya untuk bisa berhubungan dengan orang dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Mungkin kadang-kadang iya, tapi kadang-kadang hanya dipakai untuk sebagai sebagai bagaimana supaya seperti tampil dengan baik ya, tapi bukan untuk benar-benar berkomunikasi antar personal dengan baik ya gitu. Gitu juga dengan dukungan. Banyak di antara kita tuh yang mungkin tidak punya dukungan itu gitu. Banyak orang yang sekarang ini masih merasa bahwa kepemimpinan itu bukan sesuatu yang spesial gitu ya. Jadi banyak orang yang merasa bahwa ngapain sih lu belajar-belajar kayak gituan gitu ya gitu. Mendingan juga yang ini gitu, yang lebih cepat dapat uang yang dan sebagainya gitu. Dan tentunya yang paling penting itu adalah wadahnya ya. Karena ya ini akan nyambung ke hal berikutnya yang kalau kita bicarakan itu, eh,
Ini kenapa penting banget ya buat Anda itu perlu punya punya pembelajaran, dukungan, dan wadah ini karena kepemimpinan itu bukannya bakat ya teman-teman. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi saya garis bawahi di sini, banyak orang yang berpikir, aduh Pak, saya bukan orang yang berbakat pemimpin. No, tidak ada yang namanya bakat pemimpin ya teman-teman ya gitu. Ada juga yang kalau John Maxwell tuh suka cerita lucu banget gitu ya. Dia suka suka kasih ilustrasi, dia bilang katanya ada suka banyak orang yang suka nanya ke dia gitu loh, apakah pemimpin itu dilahirkan atau tidak gitu ya. Dan dia suka ketawa, dia bilang tentu saja pemimpin dilahirkan gitu, dan dia bilang katanya saya tidak akan mau ketemu dengan pemimpin yang tidak dilahirkan. Anda ngerti dengan joknya ini gitu. Ya, jadi artinya bahwa tentu saja pemimpin dilahirkan gitu ya, nggak mungkin ada pemimpin yang bisa tanpa dilahirkan gitu. Dan tapi kepemimpinan itu bukan bakat ya gitu. Jadi Anda jangan pernah merasa berkecil hati ya, jangan pernah merasa bahwa saya bukan tipe orang pemimpin Pak gitu ya. Saya bukan kayak si itu yang kerjanya mimpin-mimpin terus Pak gitu, yang kayaknya wah kalau memang dari kecil kelihatan sudah jadi pemimpin ya. Nggak perlu berkecil hati ya teman-teman, karena kepemimpinan itu harus bukan bakat tapi bisa dipelajari, sesuatu yang dipelajari dan dilatih ya. Nah ini juga yang penting ya, karena kalau misalnya kita belajar doang tentunya tidak akan maksimal, karena kita tidak bisa ada sebuah tempat di mana kita melatih itu. Bagaimanapun juga sebuah pengetahuan yang sifatnya hanya pengetahuan itu akan sangat berbeda sekali kalau pengetahuan yang kemudian kita belajar mengaplikasikannya ya gitu. Nah, makanya kenapa saya senang banget ya dengan program kita dengan Game Business SM10 ini, karena menurut saya SM10 ini benar-benar menjadi sebuah solusi buat Anda-anda yang pengen belajar mengenai kepemimpinan, pengen menjadi pemimpin, pengen menjadi calon pemimpin, tapi selama ini belum pernah ada pembelajarannya, ada dukungannya, ada wadahnya ya, yang membuat Anda bisa melatih kepemimpinan di dalam diri Anda. Ya, jadi sekali lagi, kepemimpinan itu bukan bakat ya teman-teman, tetapi sesuatu yang bisa dipelajari ataupun dilatih gitu. Nah, kemudian yang ketiga yang saya tulis di sini yaitu bahwa pelatihan atau pembelajaran daripada sebuah kepemimpinan itu bukan cuma sekedar satu event ya teman-teman. Anda juga harus sadar ini gitu. Jangan Anda berpikir bahwa wah Pak, saya udah pernah Pak, dulu pernah datang ke sebuah seminar, ada seminar seorang motivational besar gitu. Yang terkenal sekali gitu, dia bilang katanya oh ya saya udah pernah belajar jadinya mengenai kepemimpinan gitu. Nah, jangan Anda menyederhanakan seperti itu ya gitu, karena kepemimpinan itu bukan cuma sekedar sekali doang, sekali event di mana Anda belajar. Tentunya Anda bagus ya kalau Anda udah pernah belajar, Anda pernah ikut seminar, atau bahkan Anda pernah ikut leadership seminarnya Network 21, itu bagus sekali gitu. Tentunya itu akan sangat bermanfaat sekali. Tetapi eh, yang namanya kepemimpinan itu bukan cuma satu event pembelajarannya ya, tapi harus terus-menerus. Yang kalau saya suka bilang, kalau kita di Network 21 tuh ada sebuah term atau sebuah istilah yang namanya continuous education program ya gitu. Nah, itu alasannya kenapa kita sebut sebagai continuous ya. Karena untuk belajar mengenai kepemimpinan, untuk mempraktekkan kepemimpinan itu penting sekali untuk Anda terus-menerus dari hari ke hari ya. Anda terus latih diri Anda supaya Anda terus berkembang menjadi pemimpin yang baik. Nah, makanya kenapa sekali lagi saya suka sedih gitu ya, dan bergumul juga. Kenapa? Karena ya terus terang aja sekarang ini memang sulit sekali untuk kita bisa mendapatkan pembelajaran yang terus-menerus yang bisa, dan kemudian dukungan dan juga wadah yang tepat untuk kita bisa membentuk para pemimpin atau calon pemimpin ini gitu. Dan sekali lagi, kalau Anda sekarang ini ikut SM10 itu ada bagus banget ya teman-teman, karena itu adalah pembelajaran, dukungan, dan wadah yang paling tepat untuk kemudian Anda bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, jadi ini adalah tantangan yang pertama ya, kurang sekali mengenai pembelajaran mengenai kepemimpinan. Bahkan banyak orang yang mengenai topik kepemimpinan ini mereka sangat-sangat sangat-sangat awam ya, atau sangat-sangat mereka nggak terlalu nganggep itu menurut saya sebuah ironi sendiri ya teman-teman gitu. Maksud saya gini gitu, banyak orang yang merasa topik kepemimpinan itu nggak penting gitu. Nah, itu yang saya rasa mungkin
kita perlu perbaiki juga. Makanya kenapa, ya itu nggak banyak pembelajaran mengenai itu gitu. Nah contohnya nih, apalagi di kalangan anak-anak muda ya zaman sekarang ya gitu, anak-anak muda zaman sekarang, apapun jurusannya itu biasanya kalau kalau ya terutama, beberapa waktu yang lalu ya sampai sekarang juga gitu, kalau ditanya mengenai, wah, cryptocurrency gitu ya, Bitcoin gitu, tiba-tiba mereka merasa, "Oh, ya ya, oke, aku mau belajar itu," gitu ya. Aku pengen tahu soal itu gitu. Aku pengen tahu bagaimana cara trading yang baik gitu supaya bisa dapat uang dengan cepat gitu ya. Nah, banyak yang kayaknya tertarik dan berminat mengenai itu gitu. Tapi kalau pada saat dibicarakan mengenai, oh ya oke, bagaimana untuk belajar kepemimpinan gitu, banyak di antara mereka apa tuh kepemimpinan gitu. Dan ya tentunya hal itu akan menjadi salah satu alasan, menjadi tantangan kenapa kita belum bisa mendevelop pemimpin-pemimpin yang berhasil, yang besar tentunya ya gitu. Nah kemudian, kedua ya, yang kedua, tantangan kedua yang menjadi tantangan besar buat para pemimpin maupun calon pemimpin itu adalah sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri ya gitu. Nah kenapa gitu? Karena, ini saya ada buat satu kutipan, posting, di Instagram, ini bagus banget, nanti saya akan, posting juga di Instagram Dream Big ya gitu, bahwa yang siapa orang yang paling sulit untuk Anda pimpin? Saya rasa jelas jawabannya, yaitu kita sendiri ya, diri kita sendiri gitu. Anda adalah orang yang tersulit yang pernah Anda pimpin. Ini seorang Bill Hybels, seorang pemimpin besar sekali. Ini kasih kalimat seperti ini, dan ini real banget, ini nyata banget teman-teman gitu. Orang yang paling sulit itu adalah diri kita sendiri, bukan bukan orang lain tapi diri kita sendiri gitu. Nah, kenapa? Karena diri kita kita sulit untuk bisa menaklukkan diri kita sendiri. Mungkin Anda sedikit bingung ya. Maksudnya apa nih Pak gitu? Masa memimpin diri sendiri? Nah, memang justru itu adalah hal yang paling penting yang perlu Anda sadari ya, yaitu bahwa untuk Anda menjadi seorang pemimpin yang baik, Anda harus menjadi pemimpin terhadap diri Anda sendiri ya. Bahkan sebelum Anda ada siapapun yang ada di belakang Anda ya gitu. Tapi Anda harus penting banget untuk memimpin diri Anda sendiri ya. Nah, ini yang Anda benar-benar harus mengerti. Nah, kira-kira mudah atau sulit untuk memimpin diri sendiri? Ya, saya rasa Anda pasti sudah tahu jawabannya ya. Susah sekali gitu. Susah sekali untuk menaklukkan diri kita supaya mengikuti apa yang kita mau ya. Setuju ya teman-teman ya gitu. Mungkin kenapa saya bilang susah ya, mudah dilihat gitu. Mulai dilihat dari misalnya dari bentuk badan kita masing-masing gitu. Kalau ditanya, siapa yang puas dengan bentuk badan sekarang gitu ya, mungkin nggak banyak yang merasa puas dengan bentuk badan kita gitu. Nah, kalau ditanya apakah Anda tahu bagaimana caranya untuk Anda bisa langsing, bisa badannya bagus, bisa six pack gitu, kira-kira Anda tahu nggak jawabannya apa gitu? Sebagian besar dari kita tahu dengan jelas gitu, tapi kenapa kita tidak tidak six pack, tidak tidak langsing, tidak uhui gitu badannya? Kenapa badan kita banyak banyak, banyak 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 hal-hal yang, di samping kiri kanan kita, yaitu karena ya kita tidak bisa memimpin atau belum bisa memimpin diri kita sendiri dengan baik ya teman-teman gitu. Nah ini adalah tantangannya kita gitu. Nah ini tantangan ini juga yang berusaha banget untuk kita jawab di SM10 ya. Di SM10, programnya kita Game Business SM10 ini mengajarkan kita untuk benar-benar bisa memiliki habit-habit yang baik ya teman-teman. Kebiasaan-kebiasaan supaya kita tuh bisa diri kita sendiri itu kita bisa taat ya terhadap terhadap diri kita sendiri gitu ya. Kemarin ini saya ada ngobrol ya dengan orang pada saat saya jelasin mengenai SM10 ini, saya suka tanya ke orang gitu loh, siapa di antara Anda yang setuju bahwa baca buku itu adalah sesuatu yang bagus ya. Dan saya pada saat saya tanya seperti ini, wah, semua orang rata-rata jawabnya setuju ya. Malah udah ada dari banyak statistiknya gitu. Katanya para CEO perusahaan besar itu membaca rata-rata 50 buku setiap tahunnya. Ya, jadi rata-rata orang tahu gitu pentingnya untuk membaca buku gitu. Nah, tapi kemudian saya tanya siapa di antara Anda yang setiap hari membaca buku gitu. Nah, biasanya yang angkat tangan itu jadinya sangat sedikit sekali teman-teman gitu. Nah, karena ya sekali lagi karena kita sulit untuk memimpin diri kita sendiri gitu. Kita punya banyak tantangan di dalam diri kita sendiri ya gitu. Apa aja tantangan kita? Ya misalnya contohnya kita punya ego ya gitu.
kita tahu nih pada saat kita memimpin orang lain di buku Leadership Plus itu dari Simon Sinek itu sudah menjelaskan kita harus peduli sama orang lain ya. Kita perlu sacrifice atau kita perlu mengorbankan diri kita seperti judul bukunya ya, Leaders Eat Less gitu ya. Jadi pemimpin itu mementingkan diri sendirinya tuh terakhir gitu. Sesudah orang-orang yang dipimpinnya itu sesudah mereka semua itu sudah selesai semua gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya ya kita perlu banget untuk memaksa diri kita untuk memikirkan, untuk memiliki empati terhadap orang lain gitu. Tetapi kira-kira mudah nggak teman-teman untuk punya empati terhadap orang lain gitu? Saya yakin jawabannya juga jelas ya, sulit gitu. Jauh lebih mudah buat kita memikirkan zona nyamannya kita sendiri gitu. Pada saat misalnya ada orang yang butuh bantuan kita, pada saat orang yang kayaknya ya pokoknya itu deh gitu loh. Kita perlu ajarkan, kita perlu mentoring, kita perlu coaching mereka gitu. Seringkali kita aduh males gitu, aduh kayaknya enggak deh gitu dan sebagainya ya teman-teman. Kita punya ego, kita punya kemalasan, kita punya zona nyaman kita sendiri ya. Dan ini yang repot ya gitu. Nah, salah satunya juga banyak di antara yang di sini yang ikut di sini yang masih muda ya gitu. Dan muda teman-teman yang Gen Y, yang millennials ya gitu. Itu juga punya tantangan sendiri gitu. Nanti kita akan bahas di topik yang bukan di topik maksudnya di problem berikutnya ya, tantangan pemimpin yang berikutnya gitu. Nah, tapi ya itu banyak di antara ya terutama anak-anak muda itu merasa bahwa ya pokoknya gua deh, pokoknya gua nyaman, enak, udah cukup enough gitu. Banyak yang anak-anak muda suka bilang, pokoknya gua punya HP, HP-nya baterainya cukup dan ada WiFi, udah cukup, gua nggak peduli dengan yang lain gitu. Nah, tapi pertanyaannya apakah bisa kita sebagai pemimpin untuk kita berpikir seperti itu? Sekali lagi, sebagai seorang pemimpin, tugas kita itu adalah tanggung jawab kita, kita harus peduli dengan orang lain dan kita harus mengutamakan orang lain ya. Jadi diri sendiri, kita perlu bilang ke diri sendiri, iya ya saya perlu banget untuk menundukkan diri kita sendiri terhadap apa yang kita mau gitu. Nah, terus kemudian juga tentunya banyak juga pemimpin yang saya temuin tidak mau berubah ya. Karena ya mungkin banyak kondisi-kondisinya ya tidak mau berubah, tidak ya merasa bahwa kayaknya udah sukses ya. Dan ini juga yang paling sering yaitu kesuksesan masa lalu ya. Banyak di antara Anda terutama buat Anda yang sudah cukup berhasil, Anda punya kesuksesan masa lalu ya gitu. Mungkin Anda pernah punya dalam posisi jabatan yang bagus dan terus kemudian Anda ya kemudian Anda merasa bahwa ngapain gue berubah gitu ya. Gua pemimpin, zaman dulu saya seorang direktur ya gitu. Bawahan saya banyak, mereka yang harus dengar saya, bukan saya yang harus menyesuaikan diri terhadap mereka ya gitu. Atau bahkan seperti kita ya, hah, anak muda tahu apa gitu loh. Ini nih lihat Om udah umur berapa nih sekarang, udah setengah abad Om umurnya gitu. Anak muda mah nggak tahu apa-apa gitu. Wah, ngeri sekali teman-teman kalau Anda menjadi seorang pemimpin seperti itu. Ya gitu. Ya tentunya apa yang saya omongin ini itu berlaku juga ya kalau Anda sebagai orang tua. Ingat loh, pemimpin ini definisinya tuh bukan cuma sekedar yang memimpin perusahaan, yang memimpin anak-anak buah, memimpin organisasi, tetapi juga yang memimpin keluarga, memimpin pasangan Anda ya gitu loh. Ingat ini baik-baik juga gitu loh. Kalau misalnya Anda misalnya pasangan ya baru menikah atau tadi ada Reinhard sama Juanda yang baru saja melahirkan. Juandanya yang baru melahirkan ya, Reinhardnya sih enggak. Yang baru seminggu lalu baru punya bayi ya gitu loh. Tentunya tentunya wah itu tantangan banget untuk menjadi seorang pemimpin buat keluarga ya yang baik ya. Jadi jangan punya pemikiran seperti itu. Diri kita sendiri ini jadi problem utama untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Jangan punya pandangan sekali-kali, oh iya, saya kan suami kepala rumah tangga gitu loh. Istri harus nurut pokoknya ke saya. Ya, sulit zaman sekarang seperti itu ya teman-teman gitu loh. Kita harus belajar, kita harus mementingkan orang yang kita pimpin dulu. Kita harus mengutamakan mereka dulu. Kalau Anda baru memimpin pasangan Anda, pastikan Anda selalu merasa bahwa Anda harus memberikan pasangan Anda yang terbaik dulu ya gitu. Baru Anda memikirkan mengenai diri Anda sendiri gitu. Nah, kira-kira tantangan nggak itu teman-teman? Saya nggak tahu dengan Anda, tapi saya rasa itu tantangan yang cukup besar ya buat kita semua ya gitu. Nah, apalagi nih tantangan kita gitu loh untuk yang di dalam kondisi
di dalam kondisi kita untuk menjadi seorang pemimpin atau calon pemimpin ya. Nah ini tantangannya yang nomor tiga, yang berikutnya itu adalah lingkungan yang tidak mendukung ya gitu. Nah lingkungan apa yang tidak mendukung ya, sekali lagi ya, eh, ya kita juga pasti udah tahu ya gitu, kita berada dalam sebuah lingkungan yang sifatnya toksik ya, atau yang sifatnya tuh ya bukannya benar-benar bukan bukan harafiah beracun ya, tapi lebih ke arah bahwa lingkungannya tuh nggak sehat ya gitu loh. Biasanya tuh dimulai dari keluarga ya, banyak keluarga-keluarga yang sekarang ini yang lingkungannya tidak sehat ya, dan gara-gara keluarganya tidak sehat dia mempengaruhi meluas ke sekolah ya. Mungkin Anda yang masih punya anak-anak yang di sekolah-sekolah menengah gitu ya, atau bahkan mulai dari SD gitu, sampai yang lebih tinggi sekalipun. Anda tahu zaman sekarang gitu banyak sekali bully yang terjadi gitu, banyak sekali hal-hal negatif yang terjadi di sekolah gitu ya. Sebenarnya bukan dari sekarang aja sih, dari dulu juga terjadi gitu. Tapi sekarang ini sangat-sangat banyak yang terjadi seperti itu ya gitu. Nah, itu kenapa ya, sekali lagi lingkungan yang tidak mendukung ya. Kita sulit untuk menjadi pemimpin yang baik, sulit sekali untuk kita bisa memprioritaskan orang lain, memikirkan orang lain, empati terhadap orang lain, tapi pada saat lingkungan kita tuh benar-benar tidak mendukung ya, dan itu rasanya nggak enak sekali gitu. Bagaimanapun juga ya, seringkali kita merasa bahwa kita tidak kondusif gitu, kita sulit untuk berada dalam lingkungan kita sendiri. Oh ya, tadi tadi aku terkesan banget tuh sama apa yang dibicarakan sama Bu Francisca ya gitu. Bu Francisca tuh mencerminkan banget apa yang saya omongin di sini gitu tadi ya. Bu Francisca bilang sebagai seorang ASN lingkungannya itu tidak mendukung gitu untuk menjadi seorang pemimpin, seperti yang Simon Sinek bilang di bukunya Leaders Eat Less gitu. Dan saya setuju banget gitu loh. Bukan bukan berarti di lingkungannya Bu Francisca aja. Bu Francisca jangan khawatir gitu. Boleh dibilang semua, hampir semua lingkungan pekerjaan ataupun usaha kita di Indonesia itu semuanya sifatnya seperti itu. Sifatnya tidak ideal untuk kita bisa menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan. Makanya tadi di awal di tantangan yang pertama saya bilang kita nggak ada wadahnya gitu, karena sulit sekali kita menerapkan apa yang kita pelajari ini. Wadahnya di dalam usaha kita sulit, teman-teman, di dalam pekerjaan kita sulit banget gitu. Nah, satu-satunya memang wadah yang luar biasa sekali yaitu di SM10 ini ya, di bisnis Amway dengan sistem Network 21 gitu. Nah, teman-teman, jadi ya Anda ngerti lah maksud saya. Tadi kemarin ini juga saya ngobrol sama Wista, dan dia dia bagaimana dia cerita bagaimana dia merasa baca buku itu bagus sih, tapi sama sekali tidak cocok untuk diterapkan di lingkungan kantornya gitu atau pekerjaannya gitu. Dan ya memang begitulah keadaannya gitu. Jadi lingkungan kita memang tidak mendukung, teman-teman gitu, dan memang tidak tidak apa ya, pokoknya tidak tidak kondusif lah ya lingkungan kita itu gitu. Nah, terus kemudian apalagi nih gitu. Nah, yang kedua itu kalimat dari ini bagus banget ya, dari seorang siapa nih namanya, pokoknya apa, kayak seperti, kok aku lupa ya tiba-tiba, tapi dia ada di buku Leaders Eat Less ya. Arnold Toynbee ya, itu dia bilang civilization itu don't usually die from murder gitu, but from suicide gitu. Jadi artinya kita sebagai sekelompok manusia itu biasanya itu kita tidak pernah mati karena pembunuhan yang terjadi. Pembunuhan ini maksudnya karena faktor luar yang menyerang kita, ya, bukan gitu. Tetapi yang membuat kita hancur sebagai civilization, sebagai kebudayaan, sebagai masyarakat, itu yang memakan kita itu adalah bunuh diri dari dalam diri lingkungan kita sendiri, ya gitu. Ini ngeri sekali loh, teman-teman gitu. Ini pada waktu saya baca ini dan saya pikirin dan saya renungin, iya benar banget ya gitu. Sedikit sekali faktor-faktor eksternal ya. Biasanya sih kalau ada faktor eksternal tuh kita langsung siap sedia gitu ya, kita langsung bener-bener bener-bener peduli gitu ya. Contohnya misalnya kayak sekarang kita lagi ada dalam masa pandemi ya gitu. Pandemi, kita ada serangan dari virus gitu, dan tiba-tiba boleh dibilang hampir seluruh dunia itu jadi bersatu gitu, mikirin bagaimana caranya ya supaya bisa menghilangkan pandemi, mengalahkan virus ini gitu ya gitu. Memang tetap ada yang meninggal, yang pokoknya korban-korban daripada virus-virus ini. Tapi Anda tahu
jumlah orang yang meninggal gara-gara bunuh diri itu masih tetap jauh lebih banyak daripada yang meninggal gara-gara COVID ya teman-teman gitu. Nah ini apa ya, menandakan bahwa lingkungan tuh berbahaya banget ya teman-teman gitu. Nah terus kemudian yang ketiga tentunya bagaimana caranya supaya kita tuh bisa menyiasati ini gitu. Tentunya kita akan berbicara mengenai perlunya kita belajar untuk melayani orang lain di sekitar kita ya. Jadi memang kita tahu lingkungan kita tidak baik, kita tahu lingkungan kita tidak ideal gitu. Nah, mungkin kita tidak mulai dengan secara radikal untuk mencoba mengubah semuanya, tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kalau misalnya kita komit untuk kita melayani orang di sekitar kita ya dengan baik ya tentunya gitu. Ya mungkin kita misalnya di keluarga kita tidak ideal ya, misalnya orang tua kita tidak ideal ya, anak-anak kita mungkin tidak ideal, lingkungannya tidak ideal ya gitu. Tapi apakah kita bisa tetap punya komitmen untuk melayani mereka dan menjadi pemimpin yang baik untuk mereka. Nah, teman-teman, ini tiga tantangan kita yang pertama ya, tantangan yang akan Anda hadapi pada saat Anda mau belajar menjadi pemimpin untuk menjadi pemimpin yang baik ya, baik Anda calon pemimpin maupun pemimpin gitu. Apa aja tadi masih ingat gitu? Yang pertama apa? Kurangnya pembelajaran, wadah, dan juga support ya, dukungan dari ya pokoknya semuanya itu gitu ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua itu tantangannya adalah ada di dalam diri kita sendiri. Dan yang ketiga tantangannya adalah lingkungan yang tidak mendukung gitu. Nah, masih ada beberapa tantangan-tantangan lagi ya. Salah satu yang tadi saya sharingin perbedaan generasi, tapi ini mungkin nanti ntar kita akan sambung di minggu depan ya teman-teman ya. Ada tiga tantangan lagi yang nanti akan kita bicarakan di minggu depan gitu. Jadi pastikan nanti Anda juga bisa ikutan minggu depan supaya Anda bisa mendengarkan tantangan-tantangan selanjutnya. Oke, aku rasa